Sebenarnya apa sih yang kita bahas ini ya? Petunjuk siapa? Ya tentunya bukan petunjuk manusia. Kalau kita pakai aturannya manusia, nggak akan ketemu. Tapi kalau kita menggunakan akal yang sudah Allah berikan kepada kita ya, Tuhan kita memberikannya hanya kepada manusia ya, fungsi akal yang sempurna. Kalau sistem yang diperlakukan pada hewan itu sistem sarafnya berbeda ya. Dia pakai sistem apa? Sistem limbik yang dimana binatang itu lebih kepada respon-respon yang uh, apa istilahnya spontanitas ya, naluriah gitu. Berbeda dengan kita punya prefrontal lobus yang apa korteks ya di sini ya di kepala, yang mana masya Allah penelitian sudah membuktikan ketika kita bersujud ya, ini dahi kita diletakkan sejajar dengan tanah, di situ ada titik yang Allah izinkan aktif. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Decision making proses ada di situ. Dan itu hanya ada pada manusia. Allahu Akbar. Dan lagi-lagi Islam Masya Allah. sejalan dengan ilmu pengetahuan. Ya, jadi bukan Islam yang ikutan ilmu pengetahuan, tapi Islam itu adalah satu-satunya jalan yang mencerahkan akal, menenangkan hati, dan sesuai dengan fitrah, sesuai dengan aslinya kita gitu ya. Kita nih hamba ya, makanya jangan heran kalau dari dulu dalam sejarah peradaban manusia, manusia itu sukanya nyembah-nyembah. Kalau dulu waktu belum berhubungan dengan dunia luar ya, masih sistemnya mungkin apa nomaden gitu ya, yang disembah apa? Yang disembah kalau enggak nyembah batu, ketemu sama binatang jadi nyembah hewan ya, totem ya, terus lihat pohon jadi nyembah pohon gitu ya. Agak majuan dikit bikin bikin tugu gitu kan. Semua manusia dalam perjalanan peradaban itu selalu mencari petunjuk. Makanya dengan konsep dia manusia sejatinya hamba gitu. Jadi pasti akan menghamba entah kepada apa ya. Sampai sekarang pun kan semuanya nggak mengaku bertuhan aja, tetap menghamba ya. Entah dia menghamba pada kekayaan, entah dia menghamba pada teknologi, menghamba pada apa hobinya ya. Ada yang menghamba sama motorsport, ada yang menghamba pada bola, ada yang menghamba ya segala jenis penghambaan ya. Tapi masya Allah, Islam membebaskan kita dari segala bentuk penjajahan akal pikiran, karena tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah petunjuk yang paling hak ya, yang paling benar di antara yang mengklaim benar. Dan alhamdulillah saya mendapatkannya itu dalam Al-Qur'an. Karena disitulah sumber dari sumber segala kebenaran yang hakiki yang Allah berikan risalahnya lewat the best human ever ya, masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya, the last messenger ya, last messengernya. Dulu saya karena dibesarkan dalam lingkungan Kristiani, dulu diajarinya the last messengernya itu Jesus, tapi dapat apa pengkultusan ya, sehingga Nabi Isa yang seharusnya posisinya aslinya juga Nabi ya, bahkan Yesus sendiri di dalam Bible juga menyatakan dirinya Nabi, itu diblurkan atau diburamkan gitu ya, dibikin jadi apa semacam ya membingungkan lah gitu, sehingga di satu bagian disebutnya anak Tuhan, di tempat lain disebut Nabi gitu ya. Itu karena lagi-lagi sudah dicampur sama petunjuknya manusia, udah enggak pure validitasnya seperti itu. Makanya lagi-lagi kalau kita ngomongin petunjuk, kita harus make sure dulu petunjuk siapa yang mau kita cari. Kalau mau cari petunjuk Allah, sebenarnya sudah ada di hati kita, sudah diimplan sama Allah. Sejatinya setiap manusia, kalau kita buka nanti di surat Al-A'raf ayat 172, ya, setiap manusia itu muslim, berserah diri. Sama siapa? Sama penciptanya. Yang nyiptain kita, ya Allah. Yang maha besar ya. Nggak mungkin kan manusia diciptakan sama manusia. Ya kalau kita ngomongnya logika ya, kan nggak mungkin gitu. Tapi kita nggak bisa memungkiri ada konsep internalisasi saya menyebutnya ya, yang dilakukan oleh kelompok kepada bayi-bayi murni yang masih fitrah itu. Makanya dalam sebuah hadis kita paham ya, itu salah satu hadis sahih juga, bahwa setiap manusia pada dasarnya fitrahnya muslim, sampai dia diajarkan oleh keluarganya atau lingkungannya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi.
Nah ini, kita di alam ruh sebelum kita masuk ke alam kandungan ibu dan sampai alam kandungan sampai lahir dari alam kandungan keluar ke alam dunia, kita di alam ruh itu sudah bersaksi kalau Allah adalah Tuhan kita. Tapi kan kita dibikin lupa nih. Saya aja tadi inget-inget, Ustaz kita ketemu di mana gitu ya. Kita kan masih di dunia ini, masih sama-sama di alam dunia. Apalagi ngomongin alam ruh, apalagi ngomongin alam kandungan. Emang kita ingat 2 hari yang lalu kita ngapain, kita lupa ya nggak? Nah itulah, lagi-lagi hanya dalam Islam kita menemukan petunjuk yang benar. Terus yang lain nggak benar Kak? Bukan. Yang lain out of date. Kenapa? Karena memang Allah sendiri yang bilang sudah disempurnakan pada hari ini, disempurnakan Islam. Ya, ketika selesai haji wada Rasulullah, Allah menyampaikan bahwa di surat Al-Maidah itu ya, ayat 3. Itu memang Allah sendiri yang jamin. Dan Masya Allah di surat Al-Hijr juga disampaikan, Allah yang jamin Al-Quran ini sebagai the last the last message gitu. Jadi ini pesan terakhir sekaligus surat cintanya Allah buat umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang membuat kita menjadi khairul ummah, the best among others. Ya, bukan berarti kita jadi sombong, bukan. Karena kita justru punya tugas. Tugasnya apa? Menyampaikan. Nah, untuk menyampaikan ini kita harus berhijrah dari pemahaman kita yang sebelumnya, yang kita nggak kenal, ya, nggak kenal konsep Islam sebagai satu tuntunan yang lengkap, yang Masya Allah ya, dari urusan bangun tidur sampai tidur lagi, urusan dalam negeri sampai urusan negara, semuanya diurus sama Islam sebegitu detail. Kenapa? Karena memang yang nyiptain manusia yang bikin ini. Nggak ada yang lain yang bisa se-perfect ini dalam mengatur apapun yang ada di alam semesta. Kalau ditanya nanti, periksa aja Ali Imran 190 ya, kalau nggak salah ya, yang suruh melihat, memperhatikan alam semesta itu ya. Teresia Ebena Ezeria Pardede atau akrab disapa Tere Pardede, memeluk Islam pada tanggal 2 September tahun 2000. Sebelumnya, Tere berasal dari keluarga Nasrani yang taat, hingga akhirnya dia penasaran dengan siapa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Keputusan tersebut bermula saat dirinya mempertanyakan konsep Allah Tritunggal atau Trinitas dalam Kristen dan Katolik. Ia mulai bertanya tentang siapa sosok Yesus. Dalam kekristenan juga ada pemahaman terkait konsep Trinitas, di mana Allah adalah 3 pribadi. Islam pun mengenal Yesus, namun bukan sebagai Tuhan. Pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban sejak Tere duduk di bangku SMP itu, akhirnya perlahan mulai menemukan titik terang ketika dia duduk di bangku kuliah. Tere juga menemukan jawaban tentang Yesus dari surah An-Nisa ayat 171, surah yang disebutnya sebagai surah cinta dari Allah. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam, hanyalah utusan Allah dan makhluk yang diciptakan dengan kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya hanya Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pelindung.
Tuhan.